Pernah kebayang nggak sebuah negara adidaya sekelas Amerika dengan militer terkuat di dunia bisa tiba-tiba megap-megap kehabisan napas cuman gara-gara sekutunya sendiri mau jualan kertas? Iya, kertas. Tapi bukan kertas sembarangan. Ini adalah surat utang atau obligasi negara senilai 1,2 triliun dolar. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, sosok yang memegang kendali ini bukan musuh bebuyutan seperti Cina atau Rusia, melainkan Jepang. Sahabat paling setia, pangkalan militer terbesar Amerika di Asia, dan pembeli setia utang-utang Washington selama puluhan tahun. Tapi sekarang, Jepang baru saja mencabut pin granatnya. Bukan cuma sekadar ancaman diplomatik, tapi sebuah langkah penyelamatan diri ekonomi yang bisa membongkar seluruh fondasi keuangan Amerika yang selama ini jadi napas utama operasional militer mereka di seluruh dunia. Bayangkan, rudal, kapal induk, dan operasi perang di Iran yang baru saja diluncurkan oleh Trump, semuanya bisa mati total dalam hitungan hari. Bukan tahun, tapi hari. Karena saat ini, Amerika sedang menghadapi bom waktu finansial yang mereka rakit sendiri di tengah kobaran api Timur Tengah. Nah, gimana bisa sengeri itu dampaknya? Yuk, kita bedah pelan-pelan. Pada awal tahun 2026, perang Amerika di Iran bukan cuma bikin peta geopolitik membara, tapi langsung menghantam jantung ekonomi Tokyo. Jepang saat ini memegang 1,2 triliun dolar dalam bentuk US Treasury Bonds. Masalahnya, gara-gara perang ini, nilai mata uang yen hancur lebur, mendekati angka 160 per dolar. Ini bukan sekadar angka di layar monitor perdagangan. 160 adalah ambang batas maut, sebuah titik psikologis dan teknis di mana Tokyo secara historis harus turun tangan, melakukan intervensi besar-besaran untuk menyelamatkan mata uang mereka agar tidak terjadi keruntuhan ekonomi total. Ngeri nggak tuh posisinya? Kedengarannya kayak angka statistik yang membosankan, tapi ini adalah dunia nyata yang sangat brutal. Bayangin saja, saat ini minyak mentah Brent sudah diperdagangkan di atas 113 dolar per barel. Itu artinya harga minyak sudah melonjak lebih dari 50% sejak perang Iran dimulai. Bagi Jepang, ini adalah mimpi buruk di siang bolong. Kenapa? Karena Jepang mengimpor hampir seluruh kebutuhan energinya dari luar negeri. Ketika harga minyak dunia naik 50%, sementara nilai yen melemah terhadap dolar secara bersamaan, Jepang menghadapi apa yang disebut sebagai tekanan ganda atau double compression. Energi jadi jauh lebih mahal dalam satuan dolar, dan setiap dolar yang dibutuhkan untuk membeli minyak itu, sekarang harganya jauh lebih mahal dalam satuan yen. Bagi konsumen dan industri di Jepang, harga minyak 110 dolar itu rasanya kayak 140 dolar. Biaya impor meledak, inflasi meroket, dan industri manufaktur kebanggaan mereka mulai megap-megap. Dan yang bikin Pentagon kelimpungan adalah mereka nggak nyangka kalau Jepang bakal dipaksa sedalam ini ke pojok ruangan. Jepang sebenarnya punya alat tradisional untuk melawan inflasi, yaitu menaikkan suku bunga. Tapi masalahnya, Jepang nggak bisa pakai alat itu sekarang. Kenapa? Karena beban utang pemerintah Jepang sendiri sudah setinggi gunung. Kalau mereka nekat naikin bunga sekarang, biaya untuk membayar bunga utang pemerintah Jepang diproyeksikan bakal melonjak jadi 41,3 triliun yen pada tahun fiskal 2029. Itu setara dengan 269 miliar dolar. Artinya, sekitar 30% dari total seluruh anggaran pemerintah Jepang cuman habis buat bayar bunga utang doang. Bayangkan, sepertiga uang negara hilang cuma buat bayar bunga. Padahal pada tahun fiskal 2026 saja, pembayaran bunga utang sudah memakan 31,3 triliun yen. Kementerian Keuangan Jepang memperkirakan kalau pasar berekspektasi imbal hasil obligasi 10 tahun, mereka bakal mencapai 3,6% di tahun 2029. Dan ingat, proyeksi horor itu dibuat bahkan sebelum perang Iran pecah. Jadi, menaikkan suku bunga sekarang sama saja dengan bunuh diri ekonomi bagi Jepang. Itu bakal menghancurkan industri dalam negeri dan membuat pertumbuhan ekonomi jadi negatif. Karena tangan mereka terikat untuk menaikkan bunga, maka satu-satunya tuas darurat yang tersisa buat Jepang adalah
menjual obligasi Amerika yang mereka miliki untuk mendapatkan likuiditas dolar tunai. Dolar hasil jualan itu kemudian akan dipakai untuk membeli kembali yen di pasar global guna menyokong nilai tukar mereka. Ini bukan lagi soal teori ekonomi makro. Ini adalah fungsi utama dari cadangan devisa. Intervensi darurat ketika pasar mulai malfungsi. Data menunjukkan kalau Jepang sebenarnya sempat menambah 39,8 miliar dolar ke kepemilikan obligasi Amerika mereka antara Desember 2025 sampai Januari 2026. Artinya, Tokyo sebenarnya mencoba terus mendukung Amerika sampai detik terakhir sebelum krisis ini meledak. Tapi 1,2 triliun dolar itu adalah likuiditas raksasa yang bisa diakses Jepang tanpa harus menghancurkan pasar obligasi domestik mereka sendiri. Masalahnya bagi Amerika, kalau pemegang utang terbesar mereka mulai melakukan aksi jual besar-besaran, harga obligasi Amerika akan jatuh dan imbal hasilnya atau yield-nya akan meroket secara liar. Saat ini saja, yield obligasi 10 tahun Amerika sudah menyentuh 4,41% dan terus naik. Terakhir kali bunga ini naik di atas 4,6%, pasar saham global langsung rontok antara 15-20%, dan bahkan Trump sempat dipaksa mundur dari perang dagangnya. Sekarang bayangkan apa yang terjadi kalau Jepang mengguyur pasar dengan penjualan ratusan miliar dolar. Yield bisa dengan mudah melompat ke angka 5% atau bahkan 6%. Bagi ekonomi Amerika, bunga 5 atau 6% adalah resep menuju resesi yang dalam. Biaya pinjaman di seluruh sektor ekonomi akan meledak. Cicilan KPR rumah naik, kredit kendaraan makin mahal, beban utang perusahaan bengkak, dan biaya pendanaan pemerintah Amerika sendiri bakal jadi nggak terkendali. Ini terjadi tepat saat Pentagon lagi butuhnya dana tambahan 200 miliar dolar buat membiayai perang di Iran. Amerika butuh pinjaman baru di saat pembeli terbesarnya justru lagi jualan. Ini adalah definisi terjepit di antara batu dan tempat keras. Mekanisme ini menciptakan apa yang disebut sebagai lingkaran setan atau feedback loops. Ketika Jepang menjual obligasi Amerika, bunga atau yield akan naik. Saat yield naik, aset-aset berbasis dolar menjadi kurang menarik karena risiko volatilitasnya. Aliran modal mulai berbalik arah. Disinilah yen carry trade, yang nilainya diperkirakan antara 260 miliar hingga 1 triliun dolar mulai terbongkar. Selama bertahun-tahun, investor meminjam yen dengan bunga rendah untuk membeli aset dolar yang bunganya lebih tinggi. Tapi kalau yen tiba-tiba menguat karena intervensi Jepang, semua perdagangan itu akan meledak. Likuidasi paksa akan merembet ke seluruh pasar global, dari Wall Street sampai bursa Asia. Pemerintah Amerika sebenarnya sadar kalau mereka dalam bahaya. Menteri Keuangan Scott Bessent bahkan sampai harus mencabut sanksi minyak Rusia dan membiarkan minyak Iran kembali ke pasar global dengan dalih untuk menekan harga. Bessent bilang mereka lagi melakukan jiu-jitsu terhadap Iran dengan menggunakan minyak mereka sendiri. Tapi itu cuma alasan transparan. Kenyataannya, Amerika ketakutan kalau harga minyak tetap tinggi, Jepang akan terpaksa menjual obligasi Amerika dan meruntuhkan ekonomi domestik Amerika. Bessent bahkan sempat memperingatkan pasar untuk bersiap menghadapi 50 hari harga tinggi demi 50 tahun tanpa nuklir Iran. Masalahnya, jangka waktu 50 hari itu sudah cukup untuk memaksa Jepang menekan tombol jual. Langkah Jepang ini akan menjadi momen bersejarah bagi hegemoni dolar. Ketika kreditur terbesar Anda, yang juga merupakan sekutu militer paling dekat, memilih untuk menyelamatkan ekonominya sendiri daripada mendukung pasar utang Anda, maka negara lain akan mulai memperhatikan. China saat ini memegang sekitar 689 miliar dolar dan Inggris memegang 700 miliar dolar. Jika Jepang menunjukkan bahwa membuang utang Amerika adalah tindakan yang secara politik bisa diterima dan secara ekonomi diperlukan, maka tabu besar itu akan hancur selamanya. Sejarah memberikan kita gambaran jelas. Pada tahun 1997, beberapa politisi Jepang cuma baru memberikan saran agar Jepang menjual obligasi Amerika. Hasilnya, pasar global langsung panik luar biasa. Waktu itu,
Banyak bank investasi menyebutnya sebagai ancaman kosong karena akan menyebabkan mutual assured destruction atau kehancuran bersama. Tapi bedanya, pada tahun 1997, Jepang tidak menghadapi kenaikan harga minyak 50% saat mata uang mereka berada di jurang keruntuhan. Sekarang konteksnya sudah berubah total. Apa yang dulu dianggap sebagai tindakan bunuh diri bersama, sekarang mungkin menjadi satu-satunya jalan bagi Jepang untuk bertahan hidup secara ekonomi. Jika Jepang melakukan intervensi dengan menjual bahkan hanya 200 sampai 300 miliar dolar obligasi dalam beberapa minggu, mereka tidak perlu menjual seluruh 1,2 triliun dolar untuk membuat kekacauan. Penjualan sebesar itu sudah cukup untuk menaikkan yield sebesar 50 hingga 100 basis poin. Itu akan memaksa Bank Sentral Amerika atau The Fed masuk ke posisi mustahil lagi. Menaikkan bunga untuk membela dolar tapi memicu resesi, atau membiarkan bunga tetap rendah dan menonton inflasi tertanam semakin dalam sementara mata uang mereka melemah. Kita juga melihat kalau sekutu lain seperti Eropa dan Kanada diam-diam mulai memposisikan diri untuk menantang dominasi mata uang Amerika. Uni Eropa bahkan mulai membangun arsitektur finansial alternatif. Polanya sangat konsisten. Ketika sang pemimpin atau hegemon memaksa sekutunya untuk memilih antara mendukung stabilitas keuangan Amerika atau kelangsungan hidup ekonomi mereka sendiri, sekutu secara alami akan memilih bertahan hidup. Begitulah cara transisi mata uang cadangan dunia terjadi. Bukan lewat pengumuman mendadak yang dramatis, tapi lewat akumulasi tekanan yang membuat sistem lama tidak lagi bisa dipertahankan. Amerika memulai perang yang justru menghancurkan ekonomi sekutu terdekatnya dan memaksa sekutu itu untuk mempertimbangkan tindakan yang akan meruntuhkan pasar utang Amerika, tepat saat Amerika butuh pinjaman ratusan miliar dolar untuk militer. Ini bukan lagi sebuah strategi yang jenius. Ini adalah luka yang mereka buat sendiri atau self-inflicted wound yang justru mempercepat proses dedolarisasi yang selama ini ingin dicegah oleh Amerika. Kondisi ini menunjukkan betapa putus asanya posisi Amerika saat ini. Menteri Keuangan Scott Bessent bahkan dilaporkan mulai memohon kepada Uni Eropa dan China untuk melakukan investasi ke Amerika. Kontrasnya sangat tajam. Di satu sisi Amerika pamer kekuatan militer di Iran, tapi di sisi lain mereka mengemis bantuan finansial agar ekonomi mereka tidak kolaps. Ini bukan lagi soal perang rudal yang meledak di padang pasir, tapi soal perang rantai pasokan finansial. Bukan kapal induk yang tenggelam oleh musuh, tapi satu baris kode perintah jual di sistem logistik finansial Tokyo yang bisa melumpuhkan Washington. Selamat datang di era baru peperangan, di mana pemenangnya ditentukan bukan oleh siapa yang punya peluru paling banyak, tapi siapa yang memegang kendali atas arus modal dunia. Perang yang bahkan tidak perlu melepaskan satu tembakan pun untuk meruntuhkan sebuah kekaisaran. Kalau kamu suka pembahasan mendalam tentang krisis global dan pola geopolitik seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis penting lainnya. Bagikan video ini kepada teman atau rekan kerja kamu, karena memahami apa yang terjadi di balik layar keuangan dunia adalah kunci untuk tetap waspada di tengah ketidakpastian global. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.